Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anastasia Evelyn Sasalap, Muhammad Alif Anwar, Muhammad Fajra Nur Hidayat, Nur Tayeja, dan saya sendiri Muhammad Maliki. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi tentang pendidikan matematika realistik. Ada 4 bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan matematika realistik, yang kedua yaitu karakteristiknya, yang ketiga adalah langkah-langkah implementasinya pada pembelajaran, dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip pokok pembelajaran matematika realistik. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Alif Anwar. Terima kasih dari Muhammad Maliki. Selanjutnya langsung saja pengertian pendidikan matematika realistik. Pendidikan matematika realistik atau yang disebut dengan PMR merupakan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana untuk mengembangkan ilmu berpikir dan berargumentasi dari siswa dalam memecahkan suatu persoalan feodal. Pembelajaran matematika realistik berupaya untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan cara memberi kesempatan yang sangat luas kepada siswa untuk melakukan proses, yaitu mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah konseptual atau contextual problem sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika, sebagai ganti dari hubungan konsep dengan cara abstrak. Proses pengembangan konsep-konsep dan gagasan matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata ini tidak berarti konkret secara fisik dan kasat mata, namun juga termasuk yang dapat dibayangkan oleh pikiran anak. PMR membantu siswa untuk mengembangkan daya pikir dan kemampuan berargumentasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, karakteristik pendidikan matematika realistik. Menurut Trippers, Aryadi Wijaya 2012, PMR memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, gunakan masalah kontekstual atau masalah kontekstual sebagai titik tolak atau titik awal untuk belajar. Yang kedua, menggunakan model sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang membantu siswa belajar matematika pada level abstraksi yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan produksi siswa sendiri atau strategi sebagai hasil dari mereka. Yang keempat, menggunakan interaktif. Yang kelima, menggunakan keterkaitan. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi pendidikan matematika realistik dalam pembelajaran. Mengacu dari karakteristik yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini ada 5 langkah mengimplementasikan PMR dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memahami masalah kontekstual. Di sini guru akan memberikan suatu permasalahan kontekstual, kemudian siswalah yang akan memahami permasalahan itu. Langkah kedua ada menjelaskan masalah kontekstual. Nah, di sini guru akan menjelaskan situasi dan kondisi dari soal tersebut. Kemudian guru akan memberikan petunjuk dan saran yang seperlunya saja agar siswa ini memahami permasalahan apa yang ada di soal tersebut. Dan langkah ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa di sini akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual ini dengan cara mereka. Peran guru di sini hanyalah memberikan saran dan petunjuk seluruhnya agar siswa tahu alur mengerjakannya. Kemudian langkah keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru akan menyediakan waktu dan kesempatan untuk siswa-siswa membandingkan dan mendiskusikan jawabannya dari soal yang mereka kerjakan secara berkelompok tersebut. Kemudian akan mereka diskusikan pada diskusi kelas. Langkah kelima atau langkah yang terakhir menyimpulkan. Dari panjangnya diskusi itu, guru akan menyimpulkan suatu prosedur atau konsep dari permasalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pokok pembelajaran matematika realistik. Merpaung dalam bukunya mengemukakan prinsip-prinsip pokok pembelajaran matematika secara pembelajaran matematika realistik. Prinsip yang pertama yaitu prinsip aktivitas.
Menurut prinsip ini, matematika adalah aktivitas manusia, yang mana matematika yang paling baik dipelajari dengan siswanya melakukannya sendiri. Prinsip yang kedua yaitu prinsip realitas. Menurut prinsip ini, pembelajaran matematika dimulai dari masalah-masalah dunia nyata, yang mana masalah-masalah tersebut dekat dengan pengalaman siswa atau realitas bagi siswa. Jika matematika diajarkan lepas dari pengalaman siswa, maka matematika tersebut akan mudah dilupakan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penjenjangan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap matematika melalui berbagai jenjang, yaitu dari penemuan to invent, penyelesaian konseptual, secara informal ke skematisasi, kemudian perolehan insight, dan penyelesaian secara formal. Prinsip keempat yaitu prinsip jalinan. Prinsip ini menyatakan bahwa materi matematika di sekolah tidak dipecah-pecah menjadi aspek-aspek learning strengths yang diajarkan terpisah-pisah. Prinsip yang kelima yaitu prinsip interaksi. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar matematika dapat dipandang sebagai aktivitas sosial, selain sebagai aktivitas individu. Prinsip ini juga sesuai dengan pandangan filsafat konstruktivisme, yaitu bahwa di satu pihak pengetahuan itu adalah konstruksi sosial, Piaget, dan di lain pihak sebagai konstruksi individu. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip bimbingan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menemukan kembali, reinvent, matematika, siswa perlu mendapat bimbingan. Demikian pembahasan dari materi pendidikan matematika realistik. Dari pembahasan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan matematika realistik adalah model pembelajaran yang menciptakan suasana untuk mengembangkan pemikiran dan argumentasi siswa untuk memecahkan masalah yang fundamental. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.